Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model 3 Dimensi Kontrol Infeksi Mycobacterium tuberculosis berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk mencapai eliminasi tuberkulosis tahun 2030. Skema penelitian fundamental reguler (PFR). Ketua peneliti Dr. Bahtera bin David Purba SKMMKes, NIDN 0106027401, saya sendiri. Anggota Ripando JS Sembiring, STR RMIK MKM, NIDN 0108029901. Nurse Friska Ernita Sitorus Escape MCAP, NIDN 0124038703. Firdaus Fahdi SPD MPD, NIDN 0126088901. Perguruan Tinggi Pelaksana Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua, tahun pelaksanaan 2025. Penelitian ini didanai sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan pelaksananya dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Latar belakang, menurut World Health Organization (WHO), Indonesia tahun 2024 menjadi urutan nomor 2 kasus terbanyak tuberkulosis dunia setelah India. Di Puskesmas Seribu Dolok dan Tigarunggu ditemukan peningkatan kasus tuberkulosis 2,1% tahun 2024 dari tahun 2023. Hal ini menunjukkan lemahnya kontrol infeksi TB laten, terutama dalam aspek penemuan dan pengobatannya. Tujuan studi ini bertujuan untuk menilai prevalensi infeksi laten tuberkulosis dan diameter indurasi hasil tuberculin skin test pada kontak serumah dengan pasien TB index. Temuan ini diharapkan dapat memperkuat basis bukti untuk mengoptimalkan kebijakan screening dan terapi pencegahan infeksi laten tuberkulosis di Indonesia. Kebaruan penelitian novelty dari hasil penelitian ini berdasarkan roadmap yang telah ditetapkan akan nantinya dihasilkan model 3 dimensi kontrol infeksi Mycobacterium tuberculosis berbasis sistem informasi geografis. Hasil penelitian dari grafik 1 kita lihat sumbu X di sini adalah incubation period 1 sampai 4. Incubation period ini lamanya 1 sampai 180 bulan. Jadi dia dibagi menjadi 5 periode. IP1 1 sampai 6 bulan, IP2 7 sampai 24 bulan, IP3 25 sampai 60 bulan, IP4 di sini 61 sampai 180 bulan. Jadi total semuanya adalah 1 sampai 180 bulan. Sedangkan sumbu Y di sini mean of kontak, artinya rata-rata kontak. Rata-rata kontak yang dibagi di sini warna merah adalah rata-rata kontak dalam rumah tangga, artinya satu orang pasien indeks itu berapa orang dia berkontak dengan anggota rumah tangga. Sementara yang warna biru adalah rata-rata kasus ILTB dalam rumah tangga. Di sini kita lihat rata-rata kontak per rumah tangga untuk IP1 itu 4,03, untuk IP2 3,42, IP3 3,42, IP4 4,33. Ini adalah rata-rata kontak rumah tangga dalam dalam 4 periode yang telah ditetapkan. Sementara yang warna biru ini adalah rata-rata kasus ILTB yang disebabkan karena kontak ini, di mana pada kontak 4,03 ditemukan rata-rata kasus ILTB 0,43 kasus. Rata-rata kontak rumah tangga 3,42 ditemukan rata-rata kasus ILTB 0,73. Rata-rata kontak 3,42 ditemukan rata-rata kasus ILTB 1,03. Rata-rata
kontak rumah tangga 4,33 ditemukan rata-rata kasus ILTB itu 1,22. Artinya kita lihat semakin tinggi lebar IP-nya dari 1 sampai 180 bulan, rata-rata kasus ILTB dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Gambar 2 untuk sumbu X sama, periodenya sama gambar 1 tadi. Cuman kalau di sini untuk sumbu Y adalah yang dihitung insiden rate-nya, di mana warna pink ini adalah insiden rate kasus LTB, sementara yang warna putih kekuning-kuningan merupakan insiden rate LTB dalam rumah tangga, dalam kontak rumah tangga. Artinya ini per kontak rumah tangga, sementara ini adalah per kontak yang sebelah atas. Ditemukan pada IP1 untuk per kontak itu insidennya 10,7, meningkat ke IP2 21,4%, meningkat ke IP3 30,2%, dan sedikit penurunan pada IP4 28,0%. Sementara rata-rata kontak dalam rumah tangga di bawah lebih sedikit, di mana pada IP1 itu insidennya 8,5%, pada IP2 22,3%, 22,1%, pada IP3 29,8%, pada IP4 28,8%. Jadi di sini perbedaan antara IP1 kontak dalam rumah tangga dengan kontak dalam rata-rata LTB dalam rumah tangga dan rata-rata kasus infeksi laten tuberkulosis dalam kontak itu tidak terlalu jauh berbeda. Kemudian grafik yang ketiga kita lihat di sini. Ini adalah di sini juga untuk sumbu X IP1 sampai IP4, dan di sini adalah test proportion of induration diameter, yaitu ukuran indurasi pada saat pelaksanaan tuberculin skin test. Pada saat pelaksanaan tuberculin skin test, karena penelitian ini telah melakukan tes terhadap 912 kontak rumah tangga dan ditemukan 205 kontak yang menderita infeksi laten tuberkulosis. Yang warna putih ini adalah ukuran indurasi diameter kurang dari 5 mm. Yang warna hijau ukuran indurasi 5 sampai 9 mm. Yang warna pink ukuran indurasi 10 sampai 12 mm. Warna merah ukuran indurasi 13 sampai 15 mm, dan merah tua lebih besar dari 15 mm. Bila kita lihat misalnya dari IP1 sampai ke IP4 di sini, pada IP1 di sini mereka yang ukuran indurasinya di bawah 5 mm sebesar 63,2%, termasuk tinggi. Kemudian menurun ke 59%, menurun ke 80%, dan meningkat kembali 67,3%. Sementara pasien ILTB yang ukuran indurasinya 5-9 mm warna hijau ini, kita lihat pada IP1 26,4%, IP2 19,5%, IP3 9,8%, dan IP4 5,4%. Demikian juga warna merah ini yang ukuran indurasi 10-12 mm pada IP1 7%, IP2 15,1%, IP3 16,6%, dan IP4 5%. Juga terjadi penurunan. Dan indurasi 13-15 mm warna merah 2,9% pada IP1, 4,9% pada IP2, 12,7% pada IP3, dan 18,8% pada IP4. Ini terdapat peningkatan yang cukup signifikan, dan yang ukuran indurasi lebih besar dari 15 mm pada IP1 0,4%, pada IP2 1,5%, pada IP3 2,4%, dan pada IP4 3,5%.
Di sini dilakukan juga tes ANOVA untuk melihat perbedaan ukuran indurasi yang lebih besar dari 10 mm antara IP1 dengan IP2 ditemukan P 0,01, IP1 dan IP3 P lebih kecil dari 0,01 dan IP1 dengan IP4 ditemukan P lebih kecil dari 0,01. Artinya antara IP1 dengan IP2 terdapat perbedaan yang bermakna secara signifikan dengan 99% CI, dan IP1 dengan IP3 juga terdapat perbedaan yang signifikan ukuran indurasi. Di sini di bawah antara IP1 dengan IP3 dan antara IP1 dengan IP3 juga terdapat perbedaan yang cukup signifikan. Di sini tes yang digunakan sebesar 95%. Bila dimasukkan ke dalam suatu grafik dengan error barnya, di sini terjadi peningkatan perbedaan indurasi dari IP1 ke IP4. Kesimpulan, meskipun penelitian ini memiliki keterbatasan pada kehilangan kontak yang cukup besar pada IP3 dan IP4, karena memang terjadi kehilangan kontak sekitar 363 kasus kontak, peningkatan prevalensi kasus ILTB pada 25-60 bulan dari expose period dan 61 sampai 180 bulan memberikan indikasi perubahan paradigma penanggulangan TB aktif pada kontak rumah tangga dengan exposure period 1 sampai 180 bulan. Walaupun peningkatan indurasi pada IP3 dan IP4 bukan merupakan indikasi adanya konversi tuberkulin, namun konversi yang tinggi adalah peringatan dini dari aktivitas penularan Mycobacterium tuberculosis yang tinggi. Demikian hasil presentasi saya ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.